Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Zairin Dalam Tadi dengan NIM 231091131043 dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Kedokteran Sarjana. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai SSP atau Sistem Saraf Pusat, SST, Sistem Saraf Tepi atau Perifer, dan organ sensoris. Video ini ditujukan untuk memenuhi penugasan yang diberikan oleh dosen. Pertama, kita memasuki untuk pembahasan dari sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat sendiri itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu terdapat ensefalon atau yang biasa kita sebut dengan otak, dan juga medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Jadi ensefalon dan medula spinalis. Ya. Untuk ensefalon itu secara embriologi dia terbuat dari tiga bagian utama, yaitu yang pertama adalah prosencephalon. Prosencephalon dia menjadi bagian yaitu telencephalon dan diencephalon. Kemudian bagian kedua adalah mesencephalon yang menjadi mesencephalon, dan ketiga adalah rhombencephalon. Rhombencephalon dia berkembang menjadi yang pertama pons, kemudian yang kedua cerebellum atau yang biasa kita sebut dengan otak kecil, dan juga medula oblongata, ya, medula oblongata. Kemudian kita memasuki pembahasan dari cerebrum, ya. Cerebrum itu adalah istilah anatomi untuk otak besar, ya. Jadi tadi cerebellum itu otak kecil, cerebrum itu adalah otak besar. Cerebrum itu terbagi menjadi 4 lobus yang bisa kita lihat dari luar. Yang pertama adalah lobus frontalis. Untuk lobus-lobus ini dia struktur utamanya itu terbagi dari gyrus atau bukit-bukit dan juga sulcus, ya. Gyrus dan sulcus. Sulcus itu artinya celah atau lembah. Nah, gyrus itu adalah bagian yang menonjol yang dapat kita lihat di sini, menonjol seperti ini. Sulcus adalah celah-celah di antaranya, ya. Pada lobus frontalis itu terdapat beberapa gyrus, ya. Yang pertama adalah gyrus presentralis, ya. Gyrus presentralis. Kemudian lebih depan daripada gyrus presentralis itu terdapat gyrus frontalis medius, ya. Gyrus frontalis medius. Nah, di bawah dari gyrus frontalis medius itu terdapat gyrus frontalis inferior. Gyrus frontalis inferior itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah gyrus frontalis inferior pars triangularis, ya, pars triangularis. Yang kedua adalah pars orbitalis, ya, pars orbitalis. Dan yang ketiga adalah pars opercularis, ya, pars opercularis. Nah, kemudian di atas dari gyrus frontalis medius itu terdapat gyrus frontalis superior, ya, gyrus frontalis superior. Nah, pada lobus frontal ini itu dia dibatasi oleh 2 sulcus, ya, yang membatasinya dengan lobus tetangganya yaitu lobus parietalis dan lobus temporalis, ya, lobus parietalis dan lobus temporalis. Nah, sulcus yang membatasi itu adalah sulcus centralis, ya, sulcus centralis, dan juga sulcus lateralis, ya, sulcus lateralis. Sulcus lateralis itu yang ini. Kemudian sulcus centralis itu sulcus sulcus yang dia itu kalau di preparat itu terlihat jelas, ya, sulcus yang terlihat paling jelas itu. Nah, kemudian di lobus frontalis juga ada ujung, ya. Ujung atau dalam bahasa anatomi disebut dengan polus. Maka namanya adalah polus frontalis, ya. Polus frontalis itu di sini. Nah, ke belakang dari lobus frontalis itu terdapat lobus parietalis. Lobus parietalis. Nah, pada lobus parietalis itu seperti lobus frontalis terdapat beberapa gyrus dan sulcus. Nah, gyrus-gyrusnya adalah gyrus presentralis, maksudnya gyrus postcentralis. Kemudian ada sulcus postcentralis.
Kemudian juga ada sulcus intraparietalis, dan untuk girusnya ada lagi girus supramarginalis dan girus angularis. Ya. Pada lobus parietalis juga terdapat lobulus, ya, dua lobulus. Yang pertama adalah lobulus parietalis superior. Lobulus parietalis superior. Kedua, di bawahnya ada lobulus parietalis inferior. Ya, lobulus parietalis inferior. Oh iya, tadi untuk di lobus frontalis itu juga terdapat sulcus-sulcus. Yang pertama adalah sulcus presentralis, ya. Sulcus presentralis. Kenapa disebut dengan presentralis? Karena artinya sebelum, sentralis, sulcus sentralis, maka sulcus presentralis itu bisa disebut bisa dibahasakan atau diartikan dengan sulcus sebelum dari sulcus sentralis, seperti itu. Kemudian juga ada sulcus frontalis superior dan juga sulcus frontalis inferior, ya. Sulcus frontalis superior dan sulcus frontalis inferior. Kemudian tadi untuk lobus parietalis sudah. Nah, lobus parietalis tadi itu juga dibatasi seperti lobus frontalis oleh dua bagian, ya. Yang pertama adalah sulcus centralis yang membatasinya dengan lobus frontalis, dan sulcus parietalis yang membatasinya dengan lobus temporalis. Namun juga ada batas, namun dia tidak yang sejelas sulcus centralis. Itu adalah sulcus parieto-occipitalis, ya. Sulcus parieto-occipitalis yang membatasi dari lobus parietalis dengan lobus occipitalis. Kemudian kita ke lobus berikutnya atau lobus ketiga, yaitu lobus temporalis, ya. Lobus temporalis. Nah, pada lobus temporalis itu terdapat beberapa girus dan juga sulcus, juga sama seperti sebelumnya. Yang pertama adalah girus temporalis superior. Girus temporalis superior. Kemudian ada girus temporalis medius, ya. Girus temporalis medius. Dan yang terakhir adalah girus temporalis inferior, ya. Girus temporalis inferior. Untuk sulcusnya, tadi ada sulcus lateralis yang membatasinya dengan lobus frontalis dan juga lobus parietalis. Kemudian ada sulcus temporalis superior, ya. Sulcus temporalis superior ini membatasi dari girus temporalis superior dengan girus temporalis medius. Break azan. Oke, kita lanjut. Tadi pada lobus temporalis, ya. Jadi tadi ada sulcus temporalis superior. Dia membatasi girus temporalis superior dengan girus temporalis medius. Kemudian ada juga sulcus temporalis inferior. Sulcus temporalis inferior, ya, dia membatasi dari girus temporalis medius dengan girus temporalis inferior. Kemudian pada lobus temporalis juga ada pembatas satu lagi, yaitu berupa incisura, yaitu incisura preoccipitalis. Incisura preoccipitalis yang membatasi lobus temporalis dengan lobus occipitalis. Itu untuk lobus temporalis. Kemudian kita ke lobus occipitalis. Pada lobus occipitalis itu tidak terlalu banyak strukturnya, karena lobus occipitalis itu merupakan lobus yang relatif kecil jika dibandingkan dengan lobus-lobus lainnya. Jadi pada lobus occipitalis itu yang pertama terdapat sulcus lunatus, ya. Sulcus lunatus. Dan juga tadi ada sulcus parieto-occipitalis yang membatasinya dengan lobus parietalis. Pada lobus occipitalis juga terdapat giri occipitales, ya. Giri occipitales. Kenapa disebut dengan giri occipitales? Karena girus-girusnya yang susah dibedakan, maka dijadikan menjadi satu, yaitu giri occipitales. Kemudian pada lobus occipitalis, karena dia adalah ujung belakang dari cerebrum, maka dia mempunyai ujung, dia mempunyai polus dari cerebrum, ya, salah satu polus dari dua polus cerebrum, yaitu polus occipitalis, ya.
polus occipitalis. Itu untuk struktur-struktur di cerebrum. Kemudian next adalah bagian atau lobus-lobus dari cerebrum seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Itu yang pertama adalah lobus frontalis, ya, lobus frontalis. Kemudian ada lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Namun di dalam dari cerebrum itu terdapat dua lobus lagi, yang dimana lobus ini tidak tampak dari tampak luar, ya. Dua lobus tersebut adalah lobus insularis dan juga lobus limbicus. Untuk lobus parietalis itu fungsinya adalah sebagai lobus sensoris, ya, karena di sini adalah di mana pusat sensoris itu berada. Kemudian ada lobus temporalis. Lobus temporalis fungsinya adalah untuk pendengaran dan juga lobus occipitalis, ya, lobus occipitalis untuk penglihatan. Untuk lobus frontalis itu adalah untuk hal-hal berpikir seperti itu. Di sini bisa dilihat ya beberapa korteks, ya. Jadi otak itu cerebrum terbagi menjadi beberapa korteks. Yang pertama adalah korteks sematosensorik, ya. Korteks sematosensorik yang dia sifatnya adalah aferen. Jadi saraf-saraf itu mendatangkan listrik dari organ menuju ke korteks tersebut, ya, yang dimana korteks ini fungsinya adalah untuk mempersepsikan dari sensoris atau rasa-rasa yang kita rasakan seperti itu. Misal kita menyentuh meja, maka kita dapat merasakan tekstur itu. Nah, tekstur dari meja itu bisa kita rasakan karena ada korteks somatosensorik, ya. Jadi misal tangan kita menyentuh meja, pada tangan ini ada mekanoreseptor. Mekanoreseptor ini mengubah rangsangan menjadi listrik, yang dimana listriknya akan dialirkan kepada otak melalui saraf-sarafnya dan juga melalui medula spinalis dan kemudian menuju ke cerebrum untuk diproses dan dipersepsikan. Dan itu disebut dengan sistem aferen, ya. Kemudian ada korteks motorik, ya. Korteks motorik. Nah, korteks motorik ini fungsinya adalah untuk pergerakan, ya, untuk bergerak seperti misal menggerakkan tangan dan seluruh pergerakan dari tubuh itu adalah di korteks motorik. Dia sifatnya adalah eferen atau dari otak menuju organ target. Misal kita ingin menggerakkan tangan, ya, kita ingin menggerakkan tangan, maka dari korteks motorik akan mengirimkan sinyal listrik kepada organ target, yang dimana setelah itu organ target akan dapat bergerak. Itulah sistem eferen oleh korteks motorik. Kemudian ada korteks visual yang fungsinya seperti namanya itu adalah untuk visualisasi dari cahaya yang diterima oleh mata, ya. Cahaya diterima oleh mata dihantarkan oleh nervus opticus menuju lobus occipitalis, ya, dan akan dipersepsikan sebagai gambar-gambar yang kita lihat. Kemudian ada korteks auditorik yang seperti namanya auditorik, audio itu untuk fungsinya menerima atau memproses dari suara-suara, ya. Selain itu juga ada yang disebut dengan pusat Broca, ya. Pusat Broca yang dimana pusat Broca ini berfungsi untuk kita dapat memahami dan membicarakan bahasa. Kelainan pada pusat Broca itu disebut dengan afasia Broca, di mana seseorang
masih dapat memahami bahasa, namun dia tidak dapat membicarakan atau berbicara selayaknya normal seperti itu. Jadi apa yang dia omongkan itu tidak akan nyambung seperti itu. Itu untuk korteks-korteksnya. Kemudian juga ada korteks asosiasi prefrontal. Lalu kita memasuki untuk medula spinalis. Ya, medula spinalis atau sumsum tulang belakang itu terbagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama adalah segmen cervicalis. Segmen cervicalis yang terdiri dari 8 saraf, ya, yaitu nervus cervical 1 sampai nervus cervical 8. Kemudian segmen selanjutnya yang di bawahnya adalah segmen thoracalis atau segmen thoracica yang terdiri dari 12 saraf, ya, yaitu nervus thoracalis atau thoracica 1 sampai nervus thoracica 12. Lalu di bawahnya lagi ada segmen lumbalis. Segmen lumbalis yang dia terdiri dari 5 saraf, yaitu nervus lumbal 1 sampai nervus lumbal 5. Diikuti oleh segmen sacralis yang terdiri dari 5 saraf juga, yaitu nervus sakral 1 sampai nervus sakral 5. Dan diakhiri oleh segmen coccygeal yang terdiri dari 3 saraf, yaitu nervus coccygeal 1 dan nervus coccygeal 3. Dan di ujung dari medula spinalis itu terdapat struktur yang disebut dengan cauda equina, atau diartikan yaitu ekor kuda karena bentuknya yang seperti ekor kuda. Nah, ini juga gambaran dari medula spinalis. Di atas dari medula spinalis dapat dilihat pons dan juga medula oblongata. Ya. Pada medula oblongata terdapat nervus accessorius dan nervus hypoglossus, yang dimana kedua nervus tersebut merupakan bagian dari nervus atau sistem saraf tepi atau perifer, yang dimana itu menjadi pembahasan selanjutnya kita, yaitu sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer. Sistem saraf tepi ini itu dia terbagi menjadi 2 sistem. Yang pertama adalah sistem somatik dan sistem otonom. Untuk sistem somatik itu terdiri dari saraf motorik. Untuk sistem otonom itu dia terbagi menjadi 2 lagi, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Untuk simpatis itu dikenal dengan fight or flight. Untuk parasimpatis itu adalah rest and digest. Namun untuk bagiannya, strukturnya itu dia sistem saraf tepi terbagi menjadi 2, yaitu saraf kranial dan saraf spinal, atau nervus cranialis dan nervus spinalis. Ya, nervus cranialis sesuai dengan namanya, yaitu dia berada di kranial atau di otak, di kepala, dan juga sistem saraf spinal, maksudnya nervus spinalis, yaitu di spine atau di tulang belakang. Kita akan membahas untuk nervus cranialis terlebih dahulu. Nervus cranialis itu terdapat 12 saraf, ya. Yang pertama adalah nervus olfactorius. Nervus olfactorius, ya. Nervus olfactorius itu berfungsi dalam penghidu atau pembau. Jadi misal kita mencium aroma makanan atau misal aroma tidak sedap, itu adalah fungsi kerja dari nervus olfactorius. Ya, yang dimana nervus olfactorius ini itu dia reseptornya terdapat di atas sini, di atas bagian hidung ini. Yang dimana kalau misal terdapat pembesaran kongka nasi membesar, maka dia dapat menghambat udara aroma tadi untuk sampai kepada reseptor, yang dimana terjadi kita tidak dapat membau seperti itu. Kerusakan dari nervus olfactorius juga dapat berujung kepada tidak dapat membau seperti itu. Kemudian kita ke nervus berikutnya, yaitu nervus opticus.
nervus opticus atau nervus cranialis kedua. Untuk nervus opticus itu sesuai dengan namanya optik, yaitu untuk penglihatan ya. Jadi tanpa nervus opticus kita tidak dapat melihat. Untuk nervus opticus dia menghantarkan listrik dari oculus atau mata menuju ke lobus occipitalis ya, lobus occipitalis, yang kemudian otak lobus occipitalis akan mempersepsikan listrik tadi menjadi gambar-gambar. Kemudian berikutnya ke nervus cranialis ketiga, yaitu nervus oculomotorius. Nervus oculomotorius ya. Nervus oculomotorius itu fungsinya adalah menggerakkan dari bola mata. Namun, nervus oculomotorius tidak bekerja sendiri dalam menggerakkan bola mata. Dia ditemani oleh dua saraf lainnya, yaitu nervus trochlearis dan nervus abducens. Ya, nervus trochlearis dan nervus abducens. Juga sedikit dari nervus vestibulocochlearis. Nervus vestibulocochlearis. Ya. Jadi untuk ketiga saraf ini itu fungsi utamanya adalah untuk menggerakkan dari bola mata. Ya, jadi tadi nervus oculomotorius, nervus ketiga, kemudian nervus trochlearis, nervus keempat, dan nervus abducens atau nervus keenam. Berikutnya adalah nervus trigeminus. Nervus trigeminus dia adalah nervus kelima dari nervus cranialis dan fungsinya dia untuk menginervasi bagian wajah. Ya, dia menginervasi bagian wajah. Nah, untuk nervus trigeminus itu dia seperti nervus facialis, dia menginervasi bagian wajah. Namun dia memiliki fungsi yang berbeda. Untuk fungsinya, nervus trigeminus memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sensoris dan juga fungsi motoris. Untuk fungsi sensorisnya itu dia membedakan dari misal kita menyentuh bagian wajah itu dapat membedakan mana benda yang tajam dan mana benda yang halus dalam artian teksturnya halus seperti itu. Itu untuk sensornya. Jadi dia mengsensor dari area wajah, perabaan perasaan yang dirasakan di wajah. Kemudian untuk motoriknya itu terdapat gerakan dari musculus masseter dan musculus temporalis. Ya, jadi musculus masseter dan musculus temporalis fungsinya untuk mengunyah. Kemudian berikutnya adalah nervus facialis ya. Nervus facialis atau nervus ketujuh. Nah, nervus facialis sesuai dengan namanya facialis face, dia menginervasi bagian wajah. Namun untuk inervasi bagian wajahnya dia lebih ke motoriknya ya. Trigeminus tadi untuk sensoriknya, facialis itu untuk motoriknya. Jadi misal mengerut ya, senyum dan menutup mata itu adalah fungsi dari nervus facialis. Oh iya, untuk nervus trigeminus tadi itu juga untuk sensorisnya terdapat refleks kornea ya, refleks kornea yang dimana misal kita dekatkan barang atau apapun itu ke kornea, maka akan terjadi refleks kornea atau mata akan berkedip. Itu adalah tugas kerja dari nervus trigeminus. Kemudian untuk nervus facialis itu tadi fungsinya untuk menggerakkan muskulus-muskulus yang ada di area wajah. Kemudian juga dia juga ada fungsi sensoris yaitu dia menginervasi 2/3 dari bagian lidah ya. Jadi misal kita merasakan rasa manis, asam, asin, pahit, itu dia adalah tugas dari nervus facialis ya. Lalu kita ke nervus berikutnya yaitu nervus vestibulocochlearis. Nervus vestibulocochlearis yang merupakan nervus ke-8.
Untuk nervus vestibulocochlearis ini fungsi utamanya adalah untuk pendengaran, namun dia juga memiliki fungsi dalam menggerakkan bola mata. Namun untuk fungsi utamanya dia tetap untuk pendengaran. Kemudian selanjutnya adalah nervus glossopharyngeus. Nervus glossopharyngeus. Dia fungsi utamanya adalah untuk menginervasi dari area faring, yang dimana misal jika seseorang datang ke kita dengan suara yang sangat serak atau suaranya tidak normal, maka dapat kita asumsikan terjadi sesuatu dengan nervus glossopharyngeusnya. Lalu nervus berikutnya yaitu nervus 10, yaitu nervus vagus. Nervus vagus, yang dimana nervus vagus ini dia tugasnya adalah menginervasi dari organ-organ otonom di tubuh kita, organ-organ visceral di tubuh kita seperti pulmo, terus core, ya, dan organ visceral lainnya. Itu untuk nervus vagus. Kemudian ada nervus accessorius. Nervus accessorius atau nervus ke-11. Dia menginervasi untuk otot atau musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Jadi untuk pergerakan leher seperti ini dan mengangkat bahu itu adalah tugas dari kerja dari nervus accessorius. Dan yang terakhir, nervus cranialis ke-12 yaitu nervus hypoglossus. Nervus hypoglossus, dia tugasnya adalah untuk menggerakkan dari lidah, ya. Dan dapat diketahui terjadi kelainan pada nervus hypoglossus jika lidah dijulurkan dan dia miring ke lateral seperti itu. Nervus hypoglossus yang terjadi lesi, misal terjadi lesi di lidah bagian kanan, maka jika dijulurkan lidah akan miring ke lateral, ke area dextra seperti itu. Kemudian untuk sistem saraf tepi itu dia terdapat banyak saraf, ya, banyak sekali. Mungkin saya akan sebutkan untuk beberapa saja. Yang pertama adalah nervus ulnaris, ya. Nervus ulnaris yang dimana dia ini akan berujung ke pada tangan, ya. Dia akan menginervasi tangan. Dia adalah salah satu saraf yang menginervasi tangan gitu. Bersama dengan nervus radialis, ya. Jadi nervus radialis dan nervus ulnaris itu bekerja sama dalam menginervasi tangan. Dan juga ada nervus medianus. Kemudian selain nervus ketiga itu juga terdapat nervus brachialis. Nervus brachialis dia juga menginervasi untuk bagian tangan, lebih khususnya tangan bagian atas atau bagian brachii. Ya. Untuk ulnaris dan radialis tadi lebih ke antebrachii dan bagian tangan dan jari-jari. Itu juga bersama nervus medianus. Kemudian selain itu terdapat nervus intercostalis, ya. Nervus intercostalis yang di mana itu dia sesuai namanya, dia menginervasi untuk bagian di antara kostal, di antara os kostal. Lalu selain nervus tersebut juga ada nervus axillaris. Nervus axillaris yang sesuai namanya axillaris, dia nervus ini akan melewati bagian dari aksila atau ketiak, ya. Itu untuk saraf-saraf tepi. Kemudian juga ada nervus phrenicus, nervus dorsalis scapulae, dan nervi supraclaviculares, ya. Selain itu juga ada nervus suprascapularis, ya, superior dari scapula sesuai namanya, berarti dia berada di atas dari os scapula. Kemudian nervus subscapularis, ya, dia sub di bawah dari os scapula, dan nervus
clavius ya. Dia di bawah dari os clavicularis. Itu untuk sistem saraf tepi, saraf spinal. Next kita ke pembahasan organ sensoris. Untuk organ sensoris yang pertama adalah mata. Dari luar ada beberapa struktur yang dapat kita lihat untuk mata. Yang pertama adalah pupil. Pupil ini bukan merupakan organ, namun lebih ke celah yang terdapat pada iris. Ya, iris ini adalah area berpigmen pada mata. Pupil ini adalah bukan organ, namun celah, ya, lubang. Kemudian terdapat sklera. Sklera itu adalah bagian putih dari mata, yang dimana di atas sklera ini terdapat konjungtiva, ya, konjungtiva. Kemudian selain itu terdapat eyelid, ya. Eyelid itu adalah penutup dari mata. Dan juga terdapat carunculus lacrimalis, ya, carunculus lacrimalis. Pada mata itu terdapat satu glandula, yaitu glandula lacrimalis. Glandula lacrimalis, yang dimana dia fungsinya adalah untuk memproduksi cairan agar melubrikasi mata sehingga mata tidak kering, ya, tidak terjadi kekeringan terhadap mata. Untuk glandula lacrimalis itu dia dihubungkan dengan ductus excretorius lacrimalis, ya, dan cairan akan mengalir dari situ menuju mata, dan dia akan dikeluarkan oleh punctum lacrimalis, ya. Punctum lacrimalis, dia akan menuju punctum lacrimalis, menuju canalis lacrimalis, ya. Canalis lacrimalis. Canalis lacrimalis itu ada yang superior dan juga ada yang inferior. Setelah dari canalis lacrimalis, dia menuju ke sacus lacrimalis, yang kemudian akan menuju ke ductus nasolacrimalis, dan dia akan berujung ke conca nasi inferior. Conca nasi inferior. Itu untuk glandula lacrimalis. Kemudian selanjutnya adalah otot-otot yang menggerakkan mata. Terdapat beberapa otot yang menggerakkan mata, ya. Yang pertama adalah musculus obliquus superior. Musculus obliquus superior. Kemudian ada musculus rectus superior. Lalu musculus rectus lateralis, dan ada musculus obliquus inferior. Musculus obliquus inferior. Karena tadi ada musculus rectus superior, maka juga ada musculus rectus inferior. Musculus rectus inferior, yaitu untuk otot-otot yang menggerakkan dari mata. Nah, ini untuk gerakan-gerakannya. Jadi untuk ekstorsi ke bagian lateral, rectus lateralis, ya, ekstorsi superior lateral itu dilakukan oleh musculus obliquus inferior. Musculus obliquus inferior. Ya, jadi dia ekstorsi menuju ke superior lateral. Kemudian untuk superior medial itu dilakukan oleh musculus rectus superior. Musculus rectus superior itu untuk intorsi. Itu untuk intorsi menuju pergerakan mata menuju ke superior medial. Kemudian untuk gerakan abduksi mata itu dilakukan oleh musculus rectus medialis. Aduksi mata itu dilakukan oleh musculus rectus medialis. Dan untuk abduksi atau menjauhi mata adalah musculus rectus lateralis. Lalu untuk gerakan intorsi ke bawah atau gerakan ke inferior lateral itu dilakukan oleh musculus obliquus superior.
musculus, obliquus superior. Dan untuk ekstorsi ke bawah atau gerakan ke inferior medial itu dilakukan oleh musculus rectus inferior. Musculus rectus inferior. Kita ke organ berikutnya, yaitu telinga. Dari luar terdapat beberapa struktur telinga. Terdapat daun telinga, ya, ini daun telinga yang dimana fungsinya itu adalah untuk untuk memfokuskan dari gelombang suara, ya. Jadi fungsinya ini adalah untuk memfokuskan gelombang suara. Nah, dari daun telinga ini dia terdiri dari beberapa struktur. Dia ada kongka, kemudian ada helix, antihelix, antitragus, lobul, dan meatus acousticus external atau meatus acousticus externus, dan juga ada tragus. Kemudian next kita ke bagian dalam dari telinga, ya. Yang pertama kita dapat lihat adalah membrana timpani. Membrana timpani. Membrana timpani itu dia berfungsi sebagai seperti gendang, ya. Gendang yang dimana jika gelombang suara dari luar masuk ke dalam telinga, dia akan memukul dari membrana timpani. Nah, pukulan dari membrana timpani ini akan mendorong membrana timpani menjorong ke dalam, yang dimana itu akan mengakibatkan ketiga tulang telinga untuk bergerak. Nah, ketiga tulang telinga itu yaitu malleus, incus, dan stapes. Malleus, incus, dan stapes. Nah, jadi tadi gelombang suara masuk memukul membrana timpani, menggerakkan malleus, incus, dan stapes. Stapes akan lalu memukul ke oval window, ya. Stapes akan memukul ke oval window di internal ear atau telinga dalam, ya. Nah, di telinga dalam ini itu dia terisi oleh cairan, ya, yang dimana pukulan oleh stapes tadi, ya, mendorong dari oval window, menyebabkan cairan tersebut terdorong. Jadi di dalam sini ada cairan yang dia akibat dari pukulan oleh stapes tadi ke oval window, cairan itu akan terdorong dan dia akan cairan ini seperti misal kita mendorong air, itu akan terjadi gelombang kan. Nah, terjadi tekanan di sini. Namun untungnya di sini ada round window, yang dimana round window ini fungsinya adalah agar tekanan dari cairan tadi bisa escape, gitu, bisa tidak merusak dari telinga dalam, ya. Nah, jadi tekanan dari cairan tadi, tekanan dorongan tadi akan akan menggerakkan dari rambut-rambut telinga, atau yang bisa kita sebut dengan nama atau sebutan stereocilia, ya. Stereocilia yang merupakan mekanoseptor yang terdapat di telinga. Nah, gerakan dari stereocilia ini akan diubah menjadi sinyal listrik yang lalu akan dihantarkan ke lobus temporalis, yang lalu oleh encephalon akan dipersepsikan menjadi suara-suara. Mungkin cukup sekian pembahasan dari sistem saraf tepi, sistem saraf pusat, dan juga organ sensoris. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.